Nah, gitu. Ibu kan banyak orang-orang yang pada nyangka ini tempat pengasingan. Aku pun dulu belajarnya seperti itu. Yang kita tahu kecil itu tempat pengasingan kayak yang diasingkan, Oh, iya. kayak yang bahasanya diculik. Nah, sebenarnya tuh kayak gimana sih, Ibu? Sebetulnya kalau pengasingan itu berarti kan tahanan. Ya, Ya kan, kayak Ya. misalnya kayak di Ende, di Bangka, di Bengkulu, ya kan itu tahanan kan bisa Tahanan, tahunan, bisa iya, iya. bulanan, bisa. Iya. Kalau ini sebetulnya bukan tempat pengasingan, tempat pengamanan sebetulnya. Pengamanan. Nah, jadi Pak Soekarno dan diamankan sama golongan muda dibawa ke Rengas Dengklok gitu. Jadi sebetulnya lebih tepatnya pengamanan. Cuma zaman dulu bahasanya kan diculik dari Jakarta. Ke sini. Dibawa kenapa dibawa ke sini? Memang markasnya kan ada di Tanjung Pura, Bojong, Kerawang lah gitu. Dekat sini markas maksudnya. petanya. Pembela Peta itu tanah pembela air. tanah air. Ya. Nah, karena waktu itu sampai situ dari Jakarta tanggal 15 subuh nyampe sini, di sana rame, balik lagi bawa lagi ke sini ke dalam lebih aman. 15 Agustus. Iya, 15 Agustus. Jadi nyampe sini sore. Iya, iya, iya. Nah, nggak lama buka puasa karena waktu itu bulan Ramadan, nginep 1 malam, bikin konsep perumusan, sini rapat lah, diskusi lah. Perumusan proklamasi. Ya. Nah, selesai malam itu, besoknya kita 16 sudah berkibar merah putih. Tapi nggak pakai bendera gini, nggak ada persiapan, Pan. Kainnya di mana nyari di kampung? Jadi Di pakai apa? hutan. Pakai kertas wajit, kertas minyak. Kalau kita Kertas orang minyak. Jakarta, kertas minyak. Iya, iya, Yang buat bikin layangan itu, yang buat orang meninggal yang kuning Iya, gitu. iya, iya, iya. Nah, tempel, pakai ditaruh, ditancap di pohon kelapa gitu. Jadi Pertanyaannya, kenapa di sini? Kenapa Ya kan, di rumah Ibu? nggak ada lagi tempat. Katanya Nggak sih lagi kalau tempat. menurut pemuda itu ya nggak ada lagi rumah, kan leuweung sini hutan. Cuma satu-satunya Mau ini. kemana? Rumah gede, kalau tahun segitu rumah segini udah besar loh. Jadi Dulu mah emang dicari? paling rumah 2 kamar, belum bilik paling. Pakai bilik begini. Oh, Zaman jadi dulu mah. Ibu satu-satunya yang Iya. ini? Iya. Apa sih ini? Iya, udah begini. Ini tuh bata bukan, Bu? Bata. Oh. Memang nggak ada lagi rumah yang kan rombongan banyak. Pak Soekarno kan ada mau tidur di mana? Nggak mungkin kan? Desek-desekan di rumah itu. Itu makanya yang tahu ke sini itu Pak Masrin tuh yang pakai dasi. Oh, Mas. Dia yang tahu posisi rumah ini. Iya, iya, Aman, pinggir kali, belakang tanggul gitu. Dikasih sama si kakek. Silakan mau pakai, tapi diminta keluarga keluar dari rumah ini. Ya, udah pinjem disuruh ngungsi. Iya, soalnya ke satu kan rahasia. Iya. Rahasia dong, kita kan orang biasa. Iya, iya. Kedua, takut sama Jepang. Kalau ketahuan Jepang mati bisa diberendel. Masih suka patroli? Masih, gitu ceritanya mah. Jadi ya udah, sampai lah di sini dipinjemin rumah ini gitu. Ini rumah ini dulu paling gede di sini. Dulu Iya, ini nggak ada lagi rumah. Pinggir kali hutan dulu. banget ya. Hutan. Ada rumah kecil-kecil jauh-jauh. Paling zaman dulu rumah paling 2 kamar. Bilik. Bilik lagi, Iya. bukan pakai bata begini, gini. Bukan. Kalau dari pemerintah, Ibu, ada menginstruksikan harus dilestarikan atau gimana nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kayak Kita jadi sebagai dana cagar budaya atau cagar budaya udah. Iya. Tapi kan nggak harus. Kalau kita sih pikir keturunan si kakek, ya kita cuma bisa apa sih merawat, melestarikan dan sampai hilang sejarahnya itu aja sih. Kalau perintah dari ini enggak. nggak ada ya. Banyak Ibu kan? bisa diceritain nggak itu? Apa? Yang Ibu pernah dengar anak sekolah yang diculik gitu? Anak sekolah yang diculik. Bukan anak sekolah yang lagi drama atau apa? lagi Oh kabaret iya gitu. iya, iya kan anak-anak sekolah kan. Simpang siur sejarahnya gitu. Anak-anak sekolah kan biasa kan kalau tiap-tiap mau Agustus, mungkin masing-masing dari sekolahnya punya tugas, tinggal pilih kan mau bikin yang mana gitu. Kalau pilih sejarah ya ke sini, terus cerita sejarah zaman dulu Pak Soekarno diculik lah kayak gitulah Iya, gitu. iya. Nah kan mereka kan dandanannya nih. Ada yang jadi Pak Hatta, pakai peci, Pak Soekarno gitu Dandanannya kan. ya. Dandan pakai kacamata, pakai itu jas gitulah, Pak Soekarno lah gitu. Iya benar, Ibu. Nah, setelah itu kan mereka datang nih yang Pak Soekarno matanya diikat, tangan diikat gitu kan. Nah, saya bilang, "Dek, cerita dapat dari mana?" gitu kan ya. Dari Pak Guru, Bu. Oh, terus emang kenapa, Bu? Salah? Ya salah lah. Memang istilah diculik kalau anak sekarang kan culik itu kan jahat.
Negatif ya? Negatif. Iya. Kalau dulu kan culik itu diam-diam diambil tanpa sepengetahuan, ya mungkin begitu. Terus habis gimana? Terus kalau Bapak Guru dapat dari mana? Dari YouTube. Oh, ya udah, saya bilang tanya Pak Guru aja. Ya dong, kita kan bukan guru. Kita kalau sok tahu, sok pinter kan kita nggak enak Pak. Gitu. Iya benar Ibu. Kamu tanya Pak Guru coba. Kalau menurut saya ceritanya nggak begitu. Pak Soekarno datang nggak begitu, nggak dikawal, diikat, mata diikat, enggak, biasa tamu gitu. Biasa aja datang gitu kan. Ada lagi anak SMA tahun kemarin, ini kan udah ganti tahun. Iya. Yang Pak jadi Ibu Fatmawati, bawa bayi gitu kan. Dulu kan Mas Guntur masih bayi. Oh iya. Terus ya kayak gitulah. Datang masuk beruruk lari ke kamar. Daripada ketawa salah balik lagi. Saya bilang, "Dek, dapat cerita dari mana?" Dia bilang, "Dari YouTube, Bu." "Oh, salah." Kalau dia bilang dari YouTube kan saya berani bilang salah, Pak. Kalau dari guru kan kita nggak enak, kita kan bukan guru. Iya benar Ibu. Betul nggak? Betul. Kita hargain gurunya. Dari YouTube salah deh, nggak begitu. Datang nggak gebrak-gebruk gitu, biasa aja. Saya bilang gitu. "Oh gitu Bu, iya gitu." Ya kita cuma lurusin gitu sih. Iya. Gitu, lurusin aja Pak ceritanya. Nggak. Kalau menurut anak-anak sekarang culik itu tanda kutip negatif. Sekarang kita lurusin di YouTube-nya saya Ibu. Saya bilang Sama-sama YouTube. Saya bilang nggak gitu deh, gitu nggak begitu. "Oh salah Ibu, salah. Biasa aja, datang biasa, tamu." Gitu, saya bilang gitu. Nah ini udah dapat cerita aslinya nih. Jadi teman-teman jalan-jalan online nggak simpang siur sama ceritanya. Bukan diculik, tapi diamankan untuk merumuskan proklamasi. Mendesak Pak Soekarno untuk mempercepat kemerdekaan. Nah, itu aja sih. Seperti itu guys ceritanya. Mungkin kalau istilah diculik menurut saya ya, mungkin kan kita golongan dua nih. Kan golongan Pak Soekarno kan mungkin di golongan tua. Kalau pemuda peta kan di golongan muda, ya kan? Mungkin di antara golongan tua banyak yang nggak tahu, jadi diam-diam diculik lah Pak Soekarno dari Jakarta, gitu istilahnya diculik lah diam-diam. Kan bahasa Pak Hatta kayak sama, penculik saya dan almarhum Bung Karno 30 tahun yang lalu ke Rengas Dengklok itu bahasa Pak Hatta noh. Tahun 74 dia bikin itu. Sebentar berpose dengan Dr. Randa Singgi, penculik saya dan almarhum Bung Karno 30 tahun yang lalu ke Rengas Dengklok. Suatu sumbangan yang merupakan satu jasa besar bagi terjadinya proklamasi kemerdekaan bangsa dan rakyat Indonesia dan lahirnya negara Pancasila Republik Indonesia. Tulisan Pak Hatta tahun 74. Ini Itu Pak Singgi udah tua tuh, Dek. Ini tulisan aslinya Ibu? Iya. Itu Pak Singgi tua tuh ya udah. Yang sebelah kiri? Iya. Nah kalau mudanya ini nih. Peta kan seragamnya Jepang. Nah ini mudanya Pak Singgi. Dr. Randa Singgi, Cudanco. Bahasanya penculik saya tapi penculik CS ya, bukan penculik zaman sekarang kan culik kan jahat kan. Iya benar Ibu. Penculik penjahat kan gitu kan, anak diculik, dibunuh, diapain kan kayak gitu. Anak sekarang kan kesannya itu. Iya. Kalau zaman dulu memang diculik. Kan Pak Soekarno juga kan waktu itu tahun 14 baru pulang dari Saigon. Mungkin nemuin satu orang penting lah, jenderal Jepang atau siapa. 14 pulang, subuh 15-nya diculik supaya percepat kemerdekaan. Diculik itu karena waktu itu kan kesannya katanya Pak Soekarno sakit, flu kan dari luar negeri biasanya kan suka gitu ya cuaca itu kan dari suka flu sih nggak sakit parah nggak lagi flu dibawalah. Kalau menurut itu kan subuh dari Jakarta, tapi kalau menurut pengertian saya sih kayaknya sebelum subuh dah. Sepengetahuan Ibu. Karena apa? Diceritainnya dari orang tua gitu. Enggak, bukan. Karena Pak Hatta masih pakai baju tidur. Pakai baju piyama. Kan dari zaman dulu kita kalau orang Cina nyebutnya baju tidur piyama. Yang garis-garis baju tidur laki-laki. Kalau sekarang kan udah banyak model. Nah, masih pakai itu. Kalau misalnya dia udah subuh, berarti dia udah sholat dong. Ya? Enggak, dia udah sholat subuh udah mandi dong. Udah ganti baju dong. Sebelum subuh pasti. Iya, mungkin di atas mereka jam 12, lagi tidur ya. Enggak tidur juga, enggak tidur diculik sih, enggak lah dia dibawanya lah. Iya. Maksudnya jadi, dibangunin gitu. Dibangunin misalnya di atas jam 12 atau di atas jam 12 kan misalnya jam 1, jam 2 atau jam 3 sebelum subuh kan jam 4 misalnya sebelumnya kan gitu antara gitulah.
Soalnya Iya, iya. Pak Hatta belum mandi. Kan kalau sholat kan harus mandi kan? Harus Iya, ganti Ibu. baju, nggak mungkin pakai Iya. lagi kan orang di rumahnya. Iya. Nah, itulah. Kira-kira begitu kalau menurut pengertian saya. Jadi banyak banget Mm-mm. sejarah yang menyatakan berbeda-beda Soalnya pendapat ya. masih pakai baju piyama. Orang dulu nyebutnya piyama, baju tidur. Kenapa kok bisa jauh-jauh nggak di mana-mana Bekasi, Pondok Gede atau di mana-mana lah? Ya karena sih kalau menurut cerita mah markas petanya di Bojong, Tanjung Pura. Perbatasan belum lewat Citarum. Kan Citarum perbatasan Kerawang, Bekasi. Nah, kalau ke sana Bekasi, ke sini kan Kerawang. Iya. Jadi di situ. Karena di situ rame, balik lagi. Gitu. Kan begitu Jepang dibom kan pasti kan masyarakat kita juga kan ini heboh dong. Iya. Jepang udah kalah kan dibom sama sekutu kan gitu. Iya. Kayak gitulah ceritanya. Oke Ibu, makasih banyak. Sama-sama. Makasih waktunya Ibu. Sama-sama. Ya, Kalau Ibu ada semoga- salah-salah kata maaf ya. Iya. Makasih banyak Ibu. Iya, sama-sama deh. Sama-sama. Kita foto dulu Ibu ya. Iya. Makasih Ibu. Oke guys, baru saja kita dari rumah sejarah pembentukan proklamasi ya guys. Jadi kalian jangan sampai kalian salah sejarah ya. Soekarno dibawa ke sini itu diculik, bahasanya tapi tanda kutip diculiknya itu baik. Diculik, didesak oleh generasi muda pembela tanah air ya untuk mempercepat pembentukan proklamasi supaya Indonesia merdeka guys. Diculiknya tanggal 15 Agustus, sehari di sini merumuskan ya. Tanggal 17 Agustus udah beres diculiknya guys. Tanggal 17 Agustus udah merdeka Indonesiaku ini. Nah, jadi ceritanya seperti itu guys. Nah, sekarang kita mau kemana? Sekarang kita mau cari keindahan alamnya di Karawang ya. Wisata sejarahnya sudah selesai. Sekarang cari keindahan alam di Karawang ini. Cuma keindahan alam di Karawang ini banyaknya di bagian selatan guys. Jadi sekarang ini kan kita ada di utara ya. Dan perlu kalian ketahui tadi berdasarkan cerita dari Pak Lili yang ada di Candi. Nah, Karawang ini sebelumnya itu adalah rawa katanya. Mungkin zaman dulunya pun rawa. Jadi penjajahan itu kenapa rata-rata di selatan, karena di utara itu rawa katanya. Baru tahu saya dulunya rawa. Dan sekarang pun tadi aku lihat ya, sungai-sungainya itu lebih tinggi daripada rumah warga loh. Cuma dibatasin sama tanggul gitu doang. Ngeri kalau banjir, ngeri kalau misalnya tanggulnya jebol, itu ngeri banget guys kalau misalnya kayak gitu ya. Jadi ini datarannya rendah banget guys. Jadi seperti itu guys. Dan tadi kan di perjalanan itu jalannya jelek-jelek ya. Jalannya tuh kayak yang jalan-jalan yang amblas loh. Nah, amblas kenapa ya? Mungkin amblas karena itu loh, karena jalannya apa ya? Volume air di tanahnya mungkin banyak ya, karena rawa-rawa. Jadi banyak jalan-jalan yang amblas, banyak banget beton-beton yang pecah-pecah di sini guys. Nah, kondisi jalannya seperti itu. Tapi ya mobilku yang sedan ini masih alhamdulillah masih aman ya, masih bisa melintasi jalan-jalan jelek di Karawang ini guys. Nah, mungkin aku pun salah jalan ya, mungkin nggak, jalan di Karawang ini nggak semuanya jelek-jelek. Mungkin aku dikasih jalan sama Google Maps, dan kebetulan Google Maps ngasih jalan yang paling cepat, dan kebetulan jalan yang paling cepat itu ya jalannya jelek, jadilah ketemu jalan-jalan yang seperti itu guys. Nah, sekarang kita mau lanjut ke destinasi berikutnya di Karawang. Dan sebelum kita lanjut ke destinasi berikutnya, aku mau makan siang dulu karena ini sudah jam 12:30 guys. Kita akan cari makan siang yang di dekat-dekat sini. Oke guys, masih tetap terus pantengin aja di channel Weekends Journey. Yuhuu! Subscribe guys. Oke guys, selamat makan siang. Hari ini aku ada di Sambal Desa Berkah Jaya namanya guys. Nah, sebenarnya aku pernah kesini ya, pernah makan di sini, dan di sini tuh enak banget rasanya. Sumpah, sambalnya pun enak banget, luar biasa loh. Ini tuh mantap banget makan di sini. Cuma ada minusnya ya. Kalau kalian mau makan di sini, jangan lagi lapar banget, karena dia semua ngedadak guys. Jadi pesanannya kalau kita pesen itu datangnya agak lama. Tapi rasanya juara sih.
Jadi kalian kalau kesini jangan pas lagi lapar banget guys. Hari ini aku makan ayam sama mujair. Nah, ayamnya dibakar, mujair dimasak. Masak apa ini? Pencok atau apa namanya? Lupa guys. Dan sekarang aku mau cobain. Sebenarnya udah nyobain ya. Nyobain buat teman-teman aja. Ini rasanya kayak gimana? Ya ini pasti enak banget. Mantap banget. Sumpah. Aku makan di sini. Makannya pasti nambah, guys. Karena ini mantap banget. Serius, ini mantap banget. Berasa ke surga. Kayak yang pernah ke surga aja. Serius, ini mantap banget. Aku pernah kesini dan sekarang kesini lagi. Sebenarnya dulu kesini waktu ada ketemu klien guys. Nah sekarang pas ngelewat sini, ini bukannya yang dulu kayak enak itu. Jadi aku kesini lagi deh. Ya, sekarang makan dulu guys. Kita makan siang dulu ya. Yuhu. Guys, sekarang aku sedang berada di wisata adventure Kawung Tilu namanya. Nih, ini parkiran. Parkir di sini 10.000. Kita parkir. Di sini ada domba-domba. Parkirnya bareng sama domba-domba. Dan di sebelah sana itu kalau kelihatan itu ada makam ya. Di wisata adventure ini ada apa aja? Mari kita saksikan di channel Weekend's Journey. Yuhu! Dari luar sudah terdengar suara dangdutan. Oke guys, jadi itu dia wisata adventure apa namanya? Namanya Kawung Tilu ya. Wisata adventure Kawung Tilu dan adventure-nya lagi nggak ada guys. Sayangnya adventure-nya sedang tidak ada ya. Jadi barusan tiket masuk ke sini murah ya guys, cuma 10.000 dan ini tuh cocok buat kalian yang berkeluarga gitu mau piknik, bawa nasi timbel atau nasi dibungkus gitu, makan-makan keluarga di sini sambil ngadem gitu. Terus di sini ada ibu-ibu dangdutan juga loh guys. Jadi kalian misalnya mau buat acara dangdutan di sini kayaknya masuk. Tapi kalau misalnya buat kita telusuri apanya bingung juga nih. Cuma buat spot-spot foto di sini bagus sih. Ini spot fotonya oke ya. Tapi ya tempatnya ya adventure-nya ATV, tapi ATV-nya lagi tidak beroperasi guys, jadi sayang sekali guys. Nah, oke, setelah ini kita lanjut lagi, kita cari tempat wisata-wisata yang lain. Aku mau cari tempat-tempat yang mungkin agak sedikit angker kayaknya ya. Jadi kita cari-cari keangkeran di Karawang ini seperti apa. Mari kita lanjut di channel Weekend's Journey. Yuhu!
Oke guys, sekarang aku berada di Gua Dayeuh dan ini sedikit gerimis ya. Di sini tempatnya gua ini. No, aku gak ganggu. Mas Onyet, ini dibuka dari tahun berapa ya Mas Onyet? Gak jawab. Gak pada ada yang jawab guys. Oke, kita masuk ke dalam ya. Kita lihat di dalam Gua Dayeuh ini seperti apa. Dan aku lihat di Google, tempat ini udah sepi banget pengunjung guys. Jadi aku penasaran sepinya kenapa. Kalau orang kan pasti nyari tempat yang rame-ramenya ya. Ini sepi, katanya seram gitu. Tuh Gua Dayeuh 1677. 1677 guys. Apakah ini dibuka dari tahun 1677? Berarti udah 350 tahun guys kalau dibuka di 1677. Oh, agak gerimis guys. Tapi demi teman-teman jalan-jalan online aku tetap gaskeun. Kayak ngeri-ngeri gimana ya jalannya. Guys, dan ini keren sih, kenapa bisa ada yang kayak gini. Dan ini banyak gua masjid, gua istal, gua keraton, gua inten, ada banyak. Kalau ada 4 tadi, ada gua di atas 1, jadi ada 5 gua guys. Oke teman-teman jalan online, silahkan kalian lihat-lihat gue ini. Aku buat dalam bentuk sinematik Gua Dayeuh. Yuhu.
Oke guys, aku sudah sampai di Green Canyon dan ada yang unik di sini. Sekarang aku lagi di Karawang. Kalau agak lewat sedikit, bukan di Karawang, di Karawang, bukan di Karawang, di Karawang. Jadi bisa pindah-pindah guys, Karawang dan bukan Karawang. Ah, ke situ ke mana, ah? Ke situ? Sana udah Bogor. Oh, Bogor. Ini perbatasan Karawang. Perbatasannya Bogor. ini. Iya. Oh, itu Bogor guys. Jadi harusnya barusan di Bogor, di Karawang, di Bogor, di Karawang. Karena tidak bawa persiapan, jadi aku cari boxer di sini. Di sini ceritanya mau main air guys. Boxernya ini, bajunya ya inilah. Kita cari boxer yang paling seram. Lihat ini bunga-bunga di taman, tumbang-tumbang anjay, bukan bunga. Oke guys, ini dia tujuan berangkat ke Green Canyon. Orang-orang pada mundur, buat mundur ah. Ternyata enak ngambang gini, enak loh. Maju deh, maju. Oh, segar airnya, segar. Dan ini sebelah kanan kirinya ini ada batu besar. Batunya kayaknya udah tua. Kayak ngerti batu aja. Ah, ternyata jaraknya nggak terlalu jauh ya. Tapi ini asik serius. Jaraknya cuma sekitar 100-200 meter. Sekitar 100-200 meter itu kan deket kan. Cuma karena kita berenang ke sananya, jadi ini asik banget. Oh, di sini gelap nih. Ngeri. Ngeri anjir. Ada gumbalnya. Wah, ini keren. Ini sumpah keren sih. Di depan ini ada apa namanya? Bukan ranting ya. Pohon tumbang guys. Ini ada pohon tumbang. Dan ini keren sih di sini. Oh, di sini dulu apa langsung masuk? Oh, ada masuknya? Iya. Oh, oke, ayo masuk juga. Gaskeun.